Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kadar Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingganya kita tidak bisa menghitung nikmat Allah mana saja yang telah Allah berikan. Sebagai hamba yang taat kepada Allah, senantiasa kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah sehingganya agama Islam ini menjadi agama yang banyak berpengetahuannya. Yang tadinya dari zaman kegelapan, zaman kebodohan, sekarang menjadi zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Baik, di sini saya akan membacakan atau ingin menjawab soal UAS dari ilmu pendidikan Islam dengan NPM 22/11/2021. Ilmu pendidikan Islam yang pertama itu jelaskan arti dan ruang lingkup dari pendidikan Islam dan ajaran Islam. Pertama, jawabannya yaitu ruang lingkup pendidikan agama Islam adalah untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ketiga, hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan yang keempat, dan hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alamnya. Jelaskan bagaimana kedudukan dan peran pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Pendidikan Islam senantiasa memiliki peranan menciptakan masyarakat Islam yang memiliki dimensi akidah dan syariah yang mendorong kehidupan ke arah pembaharuan dan perkembangan, menghormati manusia sebagai individu yang memiliki hak-hak kemanusiaan dan harga diri, serta terbuka untuk semua peradaban. Pendidikan Islam dapat dipahami sebagai upaya mengantarkan peserta didik kepada tatanan masyarakat yang beradab, yang menunjung tinggi nilai-nilai humanisme, universalisme, pluralisme, multikulturalisme, egalitarisme dan ekologis berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis yang ramah dengan kearifan lokal dan kearifan sosial. Jelaskan perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional serta berikan contohnya. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah menghapuskan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Madrasah mengalami perubahan definisi dari sekolah agama menjadi sekolah umum. Berciri khas Islam, hubungan antara pendidikan Islam dalam pendidikan nasional adalah berusaha secara beriringan dalam pengembangan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Saat ini apa saja isu-isu kontemporer pendidikan Islam yang Anda ketahui di Indonesia? Baik, di sini ada penjelasan. Pendidikan agama Islam di sekolah berperan sebagai pendukung tujuan umum pendidikan nasional yang tidak lain bahwa tujuan umum pendidikan nasional adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, membentuk watak atau karakter serta peradaban bangsa dalam rangka membangun manusia seutuhnya
dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pendidikan agama Islam mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara. Siswa kurang dilatih untuk berpikir kritis. Metodologi pengajaran yang selama ini diterapkan juga lebih bertumpu pada subjek centered dan lecture based, dengan lebih banyak mentransfer ilmu pengetahuan semata kepada mahasiswa, dan belum siap menerapkan konsep metode centered approach yang sesuai hasil riset dapat menjadikan siswa mampu mengembangkan daya pikir yang lebih baik. Hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon guru pendidikan Islam agama agar mampu mengembangkan kajian pendidikan Islam dalam persaingan global? Syarat-syarat guru pendidikan agama Islam yaitu seorang pendidik Islam harus seseorang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, berakhlak yang baik, berkepribadian yang integral, terpadu, mempunyai kecakapan mendidik, bertanggung jawab, mempunyai sifat keteladanan serta memiliki kompetensi keguruan. Jelaskan pengertian dan macam-macam dari pendekatan strategi, metode, dan teknik. Pendekatan pembelajaran, titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu satu, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa student centered approach, dan dua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru teacher centered approach. Pendekatan pembelajaran telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Newman and Logan mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualitas hasil output dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Berikutnya bisa dilihat dan dibaca sendiri oleh para audiens sekalian. Sebutkan minimal 5 media pendidikan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan Islam di sekolah, khususnya sekolah. Pertama, media gambar. Kedua, sketsa. Ketiga, global. Keempat, grafik. Dan kelima, foto. Jelaskan pengertian evaluasi serta sebutkan fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Menurut Abdul Mujib, evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Istilah imtihan yang berarti ujian dan kehataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan. Menurut Anda, tantangan apa saja yang dihadapkan oleh pendidikan Islam? Bagaimana upaya pendidikan Islam dalam menyongsong era revolusi industri? Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi antara lain yaitu membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya, melaksanakan pendidikan efektif, meningkatkan mutu tenaga pendidik. Kata kunci pendidik Islam, globalisasi, problematika dan strategi. Jelaskan yang Anda ketahui tentang Merdeka Belajar dan bagaimana implementasinya di Indonesia untuk saat ini. Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa Merdeka Belajar merupakan konsep pengembangan pendidikan di mana seluruh
pemangku kepentingan diharapkan menjadi agen perubahan, agent of change. Para pemangku kepentingan tersebut meliputi keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia industri, dan masyarakat. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun apabila ada terdapat kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah, dan bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.